Saksi Kristus. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau, ikutlah aku." Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang tertulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada tahun 2024 ini, saya mengikuti KEP, kursus evangelisasi pribadi, angkatan ke-7 di Paroki Curug Gereja Santa Helena. Awalnya saya ingin membantu panitia KEP 7, namun saya merasakan ada perbedaan dan juga kerinduan untuk diingatkan kembali perihal tugas perutusan sebagai murid Kristus. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut lagi sebagai peserta, meskipun sebelumnya saya pernah ikut KEP angkatan ke-10 di Paroki Serpong Gereja Santa Monica pada tahun 2012. Menurut Ibu Birgita Variati, salah satu pengajar KEP dalam pengajaran evangelisasi pendalaman, kita itu lagi belajar untuk jadi PKB, pembawa kabar baik. Kepada siapa? Tentunya kepada setiap orang. Kabar baik yang seperti apa? Tentang Yesus Kristus, yaitu cara hidup Kristus yang semasa hidupnya memberi makan kepada orang yang lapar, menyembuhkan orang sakit, lumpuh, kusta, bahkan membangkitkan orang mati melalui sikap hidup kita. Bagaimana caranya? Kita bisa menghayati cara hidup Kristus jika kita dekat dan bergaul secara akrab dengan Yesus, yaitu dengan mengalami sendiri kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka kita bisa bagikan kasih Tuhan itu kepada sesama yang kita jumpai lewat cara hidup kita yang sesuai dengan cara hidup Yesus. Dengan mengikuti KEP, saya betul-betul diingatkan tentang tugas dan perutusan saya. Seperti Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Dia ada bersama-sama dengan Yesus. Dia yang telah mendengar sendiri khotbahnya, melihat sendiri mujizat-mujizatnya, mengikuti Yesus sampai di bawah salib dan telah menyaksikan bukti kebangkitannya. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes sendiri yang memberi kesaksian, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Bagaimana dengan kita yang tidak mengalami hidup bersama Yesus? Kita bisa mengenal Kristus dengan membaca kitab suci, seperti yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, seorang imam
cendekiawan, dan pujangga gereja yang hidup sekitar tahun 350-an mengatakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Marilah kita menghidupkan tulisan-tulisan dalam Alkitab lewat kesaksian hidup kita yang mencerminkan sikap hidup Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas teladan dari Rasul Yohanes yang mengalami kasih-Mu semasa hidup bersamamu. Semoga kami pun sungguh-sungguh bisa mengalami kasih-Mu yang besar dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami pun bisa menjadi saksi-saksi hidup yang sejati untuk mewartakan kabar sukacita Injil kepada setiap orang.